Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sejarah Kota Alexandria. Untuk yang pertama pada Yayasan Yunani. Alexandria didirikan kemungkinan pada tahun 332 sebelum Masehi oleh Alexander Agung, Raja Makedonia yang merencanakannya sebagai penghubung antara Yunani dan lembah Nil yang kaya. Situs tersebut memiliki air yang melimpah dari Danau Mariot dan tempat berlabuh yang baik disediakan oleh Pulau Paros, sebuah kota kecil Mesir Rakotis yang telah ada di pantai sejak 1500 sebelum Masehi dipenuhi oleh para nelayan dan perompak. Kepala arsitek Alexander untuk proyek tersebut adalah Dinos Rates, sebuah pemecah gelombang sepanjang hampir 1 mil 1,6 km yang disebut Heptastadium 7 Furlos dibangun di Pulau Paros yang melingkupi pulau yang puluhan sebuah mercusuar, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dibangun Paros, pelabuhan lain yang lebih kecil terbuka ke arah barat. Sebuah kanal dibangun untuk menghubung Danau Mareotis ke cabang kanopi Sungai Nil. Beberapa bulan setelah pendirian kota itu, Alexander meninggalkan Mesir menuju timur dan tidak pernah kembali ke kotanya. Raja mudanya, Cleomenes, melanjutkan perluasan kota ketika Alexander meninggal pada tahun 332 sebelum Masehi. Kendali kota diserahkan kepada Raja muda Ptolemeus I Soter. Ptolemeus membangun banyak istana, mendirikan perpustakaan Alexandria yang menampung hampir 500.000 jilid, koleksi buku terbesar di dunia kuno, dan Museum Alexandria. Sekolah filsafat, retorika, dan cabang pembelajaran lainnya yang berpengaruh didirikan. Pemikiran top yang tinggal di sana termasuk ahli geometri dan ahli teori bilangan Euclid, serta Archimedes, filsuf Plotinus, dan ahli geografi Ptolemeus dan Eratosthenes. Dalam satu abad, Alexandria telah menjadi kota terbesar di dunia dan selama beberapa abad lebih menjalin yang kedua setelah Roma. Kota itu merupakan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia, yang merupakan pulau pembelajaran Yahudi. Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Ibrani, diproduksi di sana. Pada periode Romawi Bizantium, kota ini secara resmi masuk ke yurisdiksi Romawi pada tahun 80 sebelum Masehi menurut kehendak Ptolemy Alexander, tetapi hanya setelah berada di bawah pengaruh Romawi selama lebih dari 100 tahun. Ptolemeus berakhir. Cleopatra menjalin hubungan dengan Julius Caesar yang menghasilkan seorang putra. Setelah pembunuhan Caesar, bersekutu melawan Octavianus yang akan menjadi Kaisar Augustus dengan Mark Antony, dengan siapa dia menghasilkan anak kembar, Augustus, membangun Alexandria yang menguasai lumbung Mesir, tempat Roma tergantung di bawah kekuasaan Romawi. Pada tahun 1500 Masehi, Alexandria dihancurkan selama perang saudara Yahudi Yunani memberikan Hadrian dan arsiteknya Desiderius kesempatan untuk membangun kembali. Pada tahun 215 Masehi, Kaisar Karele mengunjung kota itu dan karena dihina oleh sindiran yang ditujukan kepadanya, tiba-tiba memerintahkan pasukan untuk membunuh semua pemuda yang mampu membawa senjata. Kekristenan datang ke Alexandria lebih awal. Markus yang menulis Injil kedua dikatakan pernah berkhotbah di sana.
Beberapa teolog Kristen, mula-mula termasuk Origen, dididik oleh Alexandria. Komunitas Kristen kota terus tumbuh dan menolak upaya Roma untuk memaksakan penyembuhan kepada kaisar. Kota itu menjadi lokasi perselisihan doktrinal pertama antara Prelatus Athanasius dan Arius tentang hakikat hubungan antara Yesus dan Tuhan. Paus Alexandria bersaing dengan Patriark Konstantinopel untuk keunggulan gerejawi di Kekaisaran Romawi Timur. Sebuah jeda terjadi di Konsili Chalcedon pada tahun 451 dan Paus Alexandria Dioscorus digulingkan. Pada akhir keempat, penganiayaan terhadap orang-orang kafir oleh orang Romawi baru menjadi Kristen telah mencapai tingkat insentitas yang baru. Kuil dan patung dihancurkan di seluruh kekaisaran. Ritual pagung dilarang di bawah hukuman mati dan perpustakaan ditutup. Pada tahun 391, Kaisar Theodorus I memerintahkan penghancuran semua kuil pagang dan Patriark Theophilus memenuhi pemerintahannya. Satu teori mengatakan bahwa Perpustakaan Agung Alexandria dan Serapeum dihancurkan sekitar waktu itu. Ahli matematika perempuan dan filsuf Neoplatinus Heptatia adalah korban utama dari penganiayaan. Alexandria jatuh pertama kali ke Khosrau II, Raja Persia pada tahun 616. Meskipun Kaisar Bizantium Heraklius memulihkannya beberapa tahun kemudian, pada tahun 641 orang Arab di bawah Jenderal Amr ibn As selama penaklukan musim di Mesir merebutnya secara meyakinkan setelah pengepungan yang berlangsung selama 14 bulan. Pada tahun 645, Asmada Bizantium merebut kembali kota itu, tetapi kota itu jatuh selamanya pada tahun berikutnya. Pada periode Islam, penaklukan Arab Muslim menyebabkan eksodus unsur-unsur utama penduduk Yunani. Ibu kota Arab baru di Al-Fustat kemungkinan menjadi bagian dari ibu kota modern Kairo, melampaui Alexandria yang terus berkembang sebagai pusat perdagangan tekstil dan barang-barang mewah. Karena pengaruh Arab meluas melalui Afrika Utara dan kemudian ke Eropa. Kota ini merupakan pangkalan angkatan laut yang penting bagi Fatimiyah dan Mamluk. Selama abad ke-14, penyakit pes menghancurkan kota dan gempa bumi menghancurkan mercusuar. Pertumbuhan perdagangan rempah-rempah meningkatkan kekayaan Alexandria sampai Portugis menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498. Sejarah Ustamiyah mengalahkan Mamluk pada tahun 1517. Mesir menjadi provinsi dalam kerajaan yang lebih luas. Pada saat itu, kanal menghubungkan Alexandria ke Sungai Nil dibiarkan mengendap, memotong jalur kehidupan komersial kota. Pada saat pasukan Perancis Napoleon menyerbu kota itu pada tanggal 2 Juli 1798, Alexandria diproduksi menjadi tidak lebih dari sebuah kota nelayan kecil. Pada kota modern berkembang, Alexandria telah berada di bawah kendali Perancis sampai kedatangan pasukan Inggris yang meraih kemenangan besar atas Perancis di pertempuran Alexandria pada tanggal 21 Maret 1801 setelah pengepungan
Kota itu jatuh pada 20 September 1801. Kelahiran kembali Alexandria dimulai ketika Muhammad Ali Pasha ditunjuk sebagai Raja Muda Ottoman dan Pasha Mesir pada 1805. Dalam upaya memperluas kekuasaannya, dia membuka kembali akses Alexandria ke Sungai Nil dengan membangun kanal sepanjang 45 mil 72 km dan membangun gudang senjata untuk memproduksi kapal besar. Dia mulai membangun kembali kota sekitar tahun 1810. Kapas diperkenalkan ke Mesir pada tahun 1820-an dan perdagangan dengan Eropa membantu membuat Alexandria kaya. Kota itu menjadi pusat perbankan dan komersial yang semakin penting dan pada tahun 1850 Alexandria telah mendapat kembali kejayaannya. Pembukaan kereta api Kairo pada tahun 1856 meletakkan kapas yang menyertakan perang saudara Amerika pada saat awal tahun 1860-an dan membuka terusan Zeus pada tahun 1869 membuat Alexandria muncul sebagai pusat ekspor. Pada Juli 1882, kota itu dibombardir oleh pasukan Angkatan Laut Inggris untuk menghentikan pemberontakan nasional lokal. Hal ini menyebabkan penduduk Inggris yang berlangsung hingga tahun 1922. Sebuah kota madya dengan pemerintah sendiri didirikan pada tahun 1890 menciptakan Museum Yunani Romawi, membangun perpustakaan umum, memperbaiki jalan dan sistem pembangunan limbah, dan mereklamasi tanah dari laut di mana tepi laut Korniche kemudian ditata. Selama Perang Dunia ke-1, Alexandria adalah kepala pangkalan Angkatan Laut Sekutu di Mediterania Timur dan nyaris direbut oleh tentara Faros dalam Perang Dunia Kedua. Negosiasi tentang pendirian Liga Arab berlangsung ke kota itu pada tahun 1944. Pasukan Inggris meninggalkan kota itu pada tahun 1946. Kota itu menjadi titik keberangkatan Raja Farouk pada tahun 1952 setelah dia digulingkan dalam revolusi yang dipimpin oleh Alexander lahir Gamal Abdel Nasser. Pada Juli 1954, kota itu menjadi sasaran yang kampanye menggombor Israel yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Lavan. Hanya beberapa bulan kemudian, lapangan Mansia di Alexander menjadi tempat percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Nasir. Nasir menasionalisasi terusan Suez pada tahun 1956. Kegagalan serangan ke Mesir oleh pasukan Inggris, Prancis, dan Israel menyebabkan penyitaan aset Prancis dan Inggris. Undang-undang yang mewajibkan administrasi bank, firma, dan perusahaan asuransi milik asing menyebabkan kepergian ribuan penduduk asing. Program industrialisasi Nasir pada 1960-an menguntungkan industri pengolahan makanan dan manufaktur tekstil Alexandria. Perang hari ke-6 pada bulan Juli 1967 menutup terusan Suez dan mengganggu perdagangan, berdampak buruk pada Alexandria. Penemuan cadangan gas alam di lepas pantai dan di Delta Nil pada tahun 1976 mendorong perkembangan industri. Al-Dukhaya menjadi pusat besi dan baja utama kilang. Ditingkatkan pipa minyak mentah dari kota Suez ke
Mediterania dekat Alexandria selesai pada akhir 1970-an. Pipa lain menghubungkan Musturut, utara Kairo dengan Alexandria. Itulah presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk sumbernya sudah tertera ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.